Bismillahirrahmanirrahim. Ilal humasi wasudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kamtahan. Ilal humasi angin fiil bangsa 5 huruf wasudasi lan bangsa 6 huruf. Faksiron mangka ngasrohaken sira in budi'a lamun den kawitan ieu humasi bihamzi waslin kalawan hamzah wasol kamtahan kaya lapad imtahana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita tahu bahwasanya huruf awal dari kalimat fi'il madhi maklum itu harus dipatahkan. Seperti contoh nasoro. Nunnya dipatahkan, nasoro. Akroma. Huruf awalnya dipatahkan. Terus mana lagi? Tadah roja. Huruf awalnya dipatahkan. Ilal humasi wasudasi terkecuali fi'il madhi maklum bangsa humasi dan bangsa sudasi yang diawali oleh hamzah wasol. Faksiron mangka huruf awalnya harus dibaca kasroh. Seperti contoh imtahana, ini bangsa humasi. Istakhroja, ini bangsa sudasi. Nah, ini harus dikasrohkan. Jadi kalimat fi'il bangsa humasi dan bangsa sudasi yang diawali oleh hamzah wasol, maka huruf awalnya harus dibaca kasroh. Ijtama'a. Nah, lalu bagaimana kalau fi'il bangsa humasi dan bangsa sudasi tadi tidak diawali oleh hamzah wasol? Apakah huruf awalnya tetap dibaca kasroh? Nah, maka kalimat fi'il bangsa humasi dan bangsa sudasi yang tidak diawali oleh hamzah wasol seperti lapad mana tadah roja, nah maka jangan dikasrohkan, akan tetapi dibaca patah seperti lapad tadah roja. Takasaro tetap dibaca patah. Subutuha fil ibtida qad iltujim kahazbiha fi darjiha ma'al kalim. Subutuha utawi tetepe hamzah wasol fil ibtida ing dalam kawitan. Qadil tujim iku terkadang den wajib akan ieu hamzah wasol ieu subutuha. Qadil tujim iku terkadang den wajib akan ieu subutuha kahazbiha kaya ngabuange hamzah wasol pidarjiha ing dalam kacepet. Pidarjiha ing dalam kacepet teh hamzah wasol ma'al kalimi semertane tengah-tengah kalimat. Subutuha fil ibtida. Adapun hamzah wasol yang terdapat pada awal kalimat fi'il madhi bangsa humasi atau bangsa sudasi, kalau dijadikan awal omongan kalimat fi'il madhinya, maka hamzah wasolnya harus ditetapkan baik di dalam ucapan maupun di dalam tulisan. Contoh seperti lapad ihmarro zaidun. Nah, lapad ihmaro ini kalimat fi'il madhi bangsa humasi yang diawali oleh hamzah wasol. Nah, ketika kalimat fi'il madhinya menjadi awal omongan, maka hamzah wasolnya ditetapkan baik di dalam ucapan maupun di dalam tulisan. Ihmarro diucapkan hamzah wasolnya. Contoh lain istakhroja zaidun, hamzah wasolnya diucapkan. Lalu bagaimana kalau kalimat fi'il madhinya dijadikan di tengah-tengah omongan, yakni keadaan hamzah wasolnya itu terjepit oleh kalimat sebelumnya? Nah, maka hamzah wasolnya harus dibuang dari ucapan
tapi tetap ditetapkan dalam tulisan. Seperti contoh wastakhroja Zaidun. Sebelum ada wawu, sebelum ada huruf wawu, istakhroja Zaidun. Setelah ada wawu maka jadi wastakhroja Zaidun. Jangan dibaca wa istakhroja Zaidun, melainkan dibacanya wastakhroja Zaidun. Nah, ketika hamzah wasolnya terjepit oleh kalimat sebelumnya, maka dibuang di dalam ucapan tapi ditetapkan dalam tulisannya. Wastakhroja Zaidun. Jangan wa istakhroja Zaidun. Kahamzi amrin lahuma wa masdari wa alwa aimuni wa hamjin kajhari. Kahamzi amrin kaya hamjahe fi'il amr lahuma kadue humasi lan sudasi wa masdarin lan masdare wa al lan alif lam wa aimunin lan lapad aimunin wa hamzin kajhari lan hamjah umpamane lapad ijhari. Nyatane fi'il amr bangsa sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kahamzi amrin lahuma, begitu juga hamzah wasolnya fi'il bangsa humasi dan fi'il bangsa sudasi. Ketika dijadikan awal omongan, maka ditetapkan hamzah wasolnya baik di dalam ucapan maupun di dalam tulisan. Dan ketika di tengah-tengah kalimat atau dijadikan di tengah-tengah omongan, maka ditetapkan tulisannya namun dibuang ucapannya. Seperti lapad inkasaro, seperti lapad inkasir, fi'il amarnya ya, inkasir, ditetapkan hamzah wasolnya baik di dalam ucapan maupun di dalam tulisan. Inkasir dibuang ketika di tengah-tengah omongan. Wan kasir, asalnya mah inkasir, setelah kemasukan waw maka dibuang di dalam ucapannya. Wan kasir. Begitu juga hamzah wasol masdarnya. Masdar lapad inkasaro adalah inkisaron. Nah, hamzah wasolnya ditetapkan di dalam ucapan dan di dalam tulisan ketika di awal omongan, inkisaron, dan dibuang ketika ada di tengah-tengah kalimat, wan kisaron. Begitu juga alif lam, baik alif lamnya alif lam li ta'rif maupun alif lam zaidah lazimah. Hukumnya sama seperti tadi, yakni ditetapkan yakni ketika menjadi awal omongan ditetapkan baik itu di dalam ucapan maupun di dalam tulisan. Ketika di tengah-tengah kalimat maka dibuang di dalam ucapannya. Seperti contoh alif lam li ta'rif adalah alhamdu, lihat alnya, alhamdu. Nah, ditetapkan ketika di awal kalimat, di awal omongan. Namun dibuang ucapannya ketika di tengah-tengah, walhamdu. Kalau di awal omongan dibaca hamzahnya alhamdu. Kalau di tengah-tengah dibuang hamzahnya, di dalam ucapannya jadi walhamdu. Begitu juga hamzah yang ada pada lapad aimuni, yakni jamaknya lapad yamin. Jadi aimunin itu jamak dari lapad yamin. Nah, hukumnya sama. Ketika menjadi awal omong